peranan karantina, kepelabuhan, dan instansi lain dalam ekspor. Mendorong ekspor menjadi agenda penting yang tengah dilakukan oleh seluruh jajaran kementerian yang dilakukan dengan berbagai cara. Untuk itu, instansi di bawah 3 kementerian yang berperan dalam fasilitator perdagangan atau trade fasilitator melakukan kolaborasi dan simplifikasi layanan. Ketiga instansi tersebut adalah Badan Karantina Pertanian di bawah Kementerian Pertanian, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh unit kepabeanan dari 3 kementerian. Salah satunya adalah penerapan permohonan pemeriksaan karantina secara elektronik atau PPK online. Penerapan PPK online ini akan memudahkan penggunaan jasa dalam pengajuan permohonan pemeriksaan karantina dengan tidak lagi mendatangi counter pelayanan, tetapi pengajuan dapat dilakukan melalui kantor atau perusahaan secara online dengan menggunakan jaringan internet, sehingga lebih cepat dan simpel. Selain akses pertukaran data tersebut, 2 poin kerjasama lainnya adalah pemanfaatan bersama sarana dan prasarana pemeriksaan di tempat pemasukan dan pengeluaran baik bandar udara, pelabuhan, dan pos lintas batas negara. Dan ketentuan barang yang terkena larangan dan pembatasan ekspor. Pengertian larangan dan pembatasan atau lartas. Barang yang dikenai aturan lartas adalah barang yang dilarang dan atau dibatasi impor atau ekspornya. Beberapa instansi yang menetapkan lartas: 1. Kementerian Perdagangan, 2. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, 3. Badan Karantina Pertanian, 4. BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.
5. Kementerian Kesehatan. 6. DJBC atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 7. Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. 8. Bank Indonesia. 9. Kementerian Kehutanan. 10. Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Sesuai tugas dan fungsi DJBC, Bea Cukai mempunyai kewenangan untuk melakukan penegahan atas barang dalam kategori lartas. DJBC berwenang melakukan penegahan terhadap barang yang termasuk kategori lartas yang tidak dilengkapi perizinan dari instansi teknis terkait. DJBC berwenang melakukan pencegahan terhadap barang yang menimbulkan perbedaan penafsiran apakah termasuk kategori lartas atau tidak. Dalam hal barang kiriman terkena aturan lartas, maka penerima barang wajib melengkapi perizinan tersebut untuk proses pengeluaran barang. Apabila penerima barang tidak dapat melengkapi dokumen terkait, maka penerima barang dapat mengajukan permohonan re-ekspor atas barang yang diimpor. Dalam hal penerimaan barang, tidak melakukan pengurusan barang kiriman dalam waktu lebih dari 30 hari. Pelacakan barang kiriman. Penerimaan barang dapat melakukan pengecekan secara mandiri atas barang kiriman melalui tautan www.beacukai.go.id/barang kiriman. Fasilitas perpajakan. Atas barang kiriman diberikan beberapa fasilitas perpajakan sebagai berikut. Atas barang kiriman tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 7,5% kecuali untuk barang kiriman berupa buku ilmu pengetahuan. Lartas impor. Lartas border adalah lartas yang harus dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Lartas post border dapat dipenuhi setelah barang dikeluarkan dari kawasan pabean. Pembebasan dan pengecualian lartas. Pengelompokan pengenaan lartas. 1. Barang yang tidak terkena lartas. 2. Barang yang terkena lartas. 3. Barang yang terkena lartas tapi dikecualikan dan barang yang dibebaskan lartasnya. Penanganan barang terkena lartas. Mengajukan dokumen pemberitahuan pabean, jika HS kode terkena maka komputer akan memvalidasi apakah persyaratan sudah dipenuhi. Setelah diperiksa fisik, HS kode ditetapkan lain dan terkena lartas, maka petugas bea dan cukai akan menegah barang tersebut sampai dengan perizinan dipenuhi. Kemungkinan penyelesaian barang adalah barang yang di-re-ekspor. Pengawasan dan perlindungan atas haki. Komitmen lindungi hak kekayaan intelektual atau haki. Bea Cukai Indonesia mengundang Japan Custom. PMK nomor 40 tahun 2018 tentang perekaman, penegahan, jaminan, penangguhan sementara, monitoring, dan evaluasi dalam rangka pengendalian, impor, atau ekspor barang. Bea Cukai memiliki beberapa prosedur untuk menanggulangi pelanggaran haki.
Di antaranya melalui 1. Skema ex officio. Terdapat beberapa langkah yang dilakukan, yaitu proses rekordasi, detensi, penangguhan sementara, pemeriksaan fisik terhadap barang yang dianggap melanggar haki. 2. Skema judikal. Sementara jika melalui skema judikal, pelaksanaan lebih sederhana melalui penangguhan sementara, pemeriksaan fisik, Kazunori Umikado menyampaikan bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan peraturan terkait haki di Jepang, IPR National Center melakukan penyederhanaan prosedur identifikasi produk dan menelaah pendapat dengan IPR expert dan otoritas pemerintah, dan melalui Custom Intellectual Property Information Center. Melakukan pelatihan identifikasi produk berdasarkan informasi langsung dari pemegang haki, seminar dari Bea Cukai Jepang kepada pemegang haki terkait isu terkini pelanggaran haki. Tujuan pengawasan haki. Untuk perkembangan kebudayaan, industri, perlindungan terhadap konsumen, satu, perlindungan hak kekayaan intelektual atau haki di bidang bioteknologi. Sesuai penerapan proses biologi untuk membuat produk yang berguna bagi masyarakat seperti makanan, minuman, obat-obatan, bahan kimia. Pemanfaatan bioteknologi secara tepat terbukti dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah penyebar luasan penyakit dan hama, dan lain-lain. Dua, perlindungan hak kekayaan intelektual atau haki di bidang indikasi geografis. Diatur ketentuan spesifik mengenai perlindungan dalam bentuk identifikasi geografis bagi wines dan spirits. Ada beberapa aneka ragam hasil alam dan produk hasil olahan yang khas